membaca Alkitab bersama. Kita juga di sini satu keluarga. Oke, mari kita buka Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma 9, kita baca satu ayat saja, ayat 14. Roma 9. Ibrani pasal 9. Ibrani. Itu udah selangkah kecepatan. Nanti kita akan ke Roma. Ibrani dulu. Ibrani pasal 9 ayat 14. Oke, siap? 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekarang baru ke Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Sudah terkenal sekali. Roma 12 ayat 1. Siap? 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami bisa belajar pagi hari ini dari firman Tuhan yang akan memimpin kami di dalam hidup ini, supaya tidak habis sia-sia, supaya tidak tanpa manfaat, tetapi hidup yang berbakti kepadamu, yang sudah Engkau beli dan Engkau yang pakai, dan akan menjadi sesuatu yang berharga. Terima kasih untuk hidup ini Tuhan. Mohon pimpinanmu kudus sambil kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi menurut Ibrani tadi pasal 9:14, kita ditebus, kita diselamatkan. Itu supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita bukan diselamatkan lalu langsung masuk surga. Kita bukan diselamatkan lalu langsung hidup kayak malaikat di udara. Kita diselamatkan tetapi masih tetap di dunia, masih seperti begini. Dan kita masih seperti begini, masih di dunia karena Tuhan mau kita beribadah kepada Dia. Tuhan mau supaya orang-orang yang sudah Dia tebus, yang sudah Dia kasih kehidupan, menjalani kehidupan barunya itu. Tetapi bukan dengan cara yang lama, karena kehidupan yang Tuhan beri itu sudah yang baru. Nah sekarang, gimana kita hidup beribadah itu? Menurut Roma pasal 12 ayat 1, ibadah kita yang sejati itu apa? Persembahan yang hidup, yaitu hidup kita. Dan menurut kata Yunani yang dipakai di sini, sebenarnya nggak ada sejati, nggak ada kata sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata yang dipakai sebenarnya adalah logikos. Logikos itu apa? Logika. Ya, itu adalah ibadahmu yang pakai logika. Artinya, kalau dipikir-pikir, masuk akal. Nah, itu namanya logis. Ya. Sesuatu yang masuk akal itu namanya logis. Jadi,
kalau dipikir-pikir, ibadah kita itu logis, masuk akal. Artinya, kalau orang diselamatkan, kalau orang ditebus oleh Tuhan, masuk akalnya dia kemudian mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Masuk akalnya begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Di dalam Roma pasal 6, coba kita lihat ayat 17 dan 18 ya. Jadi masih di Roma. Ayat 17 dan 18-nya, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Rupanya dulu kita hamba dosa, lalu dimerdekakan jadi hamba kebenaran. Jadi ada perubahan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tapi ternyata tidak ada satu keadaan di tengah-tengah di mana manusia bukan hamba dosa juga bukan hamba kebenaran. Tidak. Dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Tidak ada transisinya antara hamba dosa dan hamba kebenaran di tengah-tengah. Tidak. Logisnya begitu. Logisnya. Ada cerita. Dulu di zaman 1800-an sampai awal 1900-an di Amerika itu masih ada namanya perbudakan. Budak-budaknya itu diambil dari benua Afrika. Ada orang-orang yang pergi naik kapal, pergi pakai kapal lalu kemudian sampai di pantai Afrika. Lalu mereka menculik orang-orang Afrika itu, dimasukkan ke dalam kapal. Satu kapal kecil itu bisa sampai ratusan, 400 orang. 400 orang itu dimasukkan ke galangan bawah kapal, sebanyak yang bisa muat. Lalu kemudian pergi ke benua Amerika. Perjalanannya itu tergantung cuaca bisa sampai 1 bulan lebih. Jadi 1 bulan lebih orang-orang yang diculik ini dari Afrika itu dikurung, tidak dikasih makanan yang cukup, tidak dikasih minuman yang cukup, apalagi dikasih pergi ke WC segala macam, nggak ada. Mereka dikurung di bawah dek kapal. Lalu kemudian sampai di Amerika, mereka dijual sebagai budak. Mereka dirantai, berderet, semua tangan dan kakinya dirantai sama lehernya gitu, deretan. Kemudian di pasar budak itu dilelang. Nih lihat, yang satu ini kuat badannya, nih lihat ototnya, nih lihat ini giginya sehat. Mereka dijual seperti binatang. Lalu, ini kan prakteknya berlangsung banyak-banyak tahun. Mereka kemudian dibeli, lalu kemudian bekerja dalam perkebunan. Ada yang bekerja di kebun kapas. Waktu itu di bagian selatan Amerika, industri kapas itu lagi booming. Tetapi butuh banyak tenaga kerja, oleh sebab itu maka mereka pakai budak. Tetapi di bagian utara Amerika itu tidak setuju dengan perbudakan. Mereka melihat mau warna kulitnya putih ataupun hitam, sama-sama adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh ada manusia yang memperbudak orang lain. Beda dengan orang Amerika yang di selatan. Mereka melihat bahwa mereka beda dibandingkan yang kulit hitam. Lalu yang kulit hitam ini berarti berasal dari monyet. Lalu kalau dia berasal dari monyet, dia belum mencapai derajat yang sama dengan kita orang kulit putih. Kalau begitu, orang kulit putih punya hak untuk memperbudak mereka. Berarti punya hak untuk memilih, untuk menjadikan orang hitam ini sebagai milik kepunyaan mereka. Lalu diperlakukan seperti barang, dipukuli, disiksa, bahkan tidak jarang ada yang mati. Suatu hari ada satu orang dari utara sedang mengunjungi temannya di selatan.
Lalu kemudian dia lihat di perkebunannya itu, di rumahnya lumayan besar karena dia punya banyak budak. Lalu dia melihat ada seorang budak yang datang melayani tuannya, melayani temannya. Temannya ini kasar. Temannya ini suruh budak ini melakukan apa segala macam. Kalau ada salah sedikit saja dipukul. Jadi orang utara ini merasa kasihan. Dia bilang, daripada kamu memperlakukan budak kamu seperti ini, izinkan saya membeli dia dari kamu. Berapa harga yang kalau kamu jual di pasar, berapa harga yang akan kamu dapatkan? Nih, saya bayarkan. Lalu segera dia langsung keluarkan uangnya di situ. Lalu dia hitungkan, nih, saya bayar lunas. Budak yang ini, saya mau budak yang ini. Dan itu semua terjadi di depan budak itu. Dan budak ini sambil dengan mata yang terbelalak dan hati yang hampir-hampir tidak berani berdetak, nafas yang tertahan. Dia pikir, apa yang akan terjadi pada saya? Ketika orang dari utara ini bilang, sekarang kamu sudah saya beli, kamu boleh pergi, saya bebaskan kamu. Oh, budak itu, dia selama hidupnya tidak pernah merasakan kebebasan. Sejak kecil dia lahir sudah di rumah itu, karena orang tuanya juga adalah budak. Dia berkata, oh Tuhan. Dia sudah terbiasa memanggil semua orang kulit putih Tuhan. Tuhan, dia bilang, saya mau pergi kemana? Saya adalah milikmu. Saya adalah budakmu. Oh tidak. Orang dari utara itu bilang, saya membebaskan kamu. Saya sudah bayar kamu dan kemudian saya akan urus surat bahwa kamu adalah orang merdeka. Waktu itu orang kulit hitam, kalau dia berjalan di publik, dia harus punya surat dia ini orang merdeka. Atau dia punya surat dia ini milik siapa. Nanti saya akan kasih surat kemerdekaan kamu. Oh Tuhan, tidak. Saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi budaknya Tuhan. Tidak. Orang dari utara ini, saya tidak memperbudak siapa-siapa. Saya punya rumah di utara. Saya tidak punya budak di sana. Tidak Tuhan, orang hitam ini bilang, saya akan ikut jadi hamba Tuhan sebagai orang merdeka. Walaupun Tuhan tidak memperbudak saya akan jadi hamba Tuhan. Tentu ceritanya sebenarnya lebih panjang dari ini, cuman saya singkat untuk mengajarkan poinnya bahwa orang hitam ini sebenarnya sangat berhikmat. Seandainya dia tetap tinggal di selatan, lalu kemudian bawa surat orang merdeka itu, salah, orang bisa kira dia masih tetap budak. Budak itu bisa diculik karena dia bukan manusia, dan itu sudah sering terjadi. Bahkan ada ceritanya 12 tahun jadi budak. Cerita nyata, 12 tahun jadi budak. Ada orang merdeka, orang hitam, diculik, dijual sebagai budak. Kalau dia tetap di situ, dia bisa kembali masuk ke dalam perbudakan. Dia memilih, dia mau pergi ke utara. Dia mau, kalau begitu lebih baik saya jadi hambanya orang kulit putih, Tuhan itu. Yang sangat baik hatinya, yang sudah rela mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk membeli saya. Dia orang baik. Saya mau jadi hamba dia. Nasib saya akan baik bersama dia. Ini pemikirannya. Sangat bijaksana sekali. Kalian tahu tidak? Tidak ada Tuhan yang lebih baik dari Allah Bapa kita di surga. Tidak ada yang lebih mengasihi kita daripada Yesus yang sudah mati bagi kita. Oleh sebab itu, rasionalnya, logisnya, ketika kita dimerdekakan dari dosa dan kita diberikan harta yang tak ternilai, yaitu hidup kita, maka harusnya kita sangat bersyukur dan kita berkata, oh lebih baik kalau gitu, saya sudah dikasih hidup ini, saya berikan kembali kepada Tuhan. Itu logisnya begitu.
Jadi, karena tidak ada masa transisi, dimerdekakan dari dosa, lalu kemudian bingung mau jadi apa gitu, bingung mau jadi hamba siapa, tidak ada. Maka sesungguhnya cuma ada pilihan dua itu tadi, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan lagi kenapa Anda harus pilih menjadi hamba kebenaran. Karena kalau kamu pilih hamba dosa, kamu akan mati dan masuk neraka. Pilih hamba kebenaran. Kalau Anda sudah membulatkan hati, membulatkan tekad, dan mau pilih hamba kebenaran, hamba Tuhan, saya kasih tahu, pilihan Anda tepat. Karena menjadi hamba kebenaran, hambanya Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa, kemuliaan yang melebihi apapun di bumi. Kemuliaan yang melebihi apapun di bumi ini. Kenapa bisa begitu? Karena seorang hamba itu membawa sebagian kemuliaan Tuhannya. Seorang hamba membawa sebagian kemuliaan Tuhannya. Zaman dulu masih ada raja-raja dan kaisar-kaisar. Misalnya di Cina. Setiap kali kaisar atau raja datang, semua yang hadir di situ harus berlutut. Harus berlutut. Ya, karena itu raja. Dia pakai mahkota. Mahkota itu adalah lambang kemuliaan dia, dan orang yang melihat mahkota itu harus tunduk, harus berlutut sebagai lambang bahwa dia menundukkan diri kepada mahkota itu, kepada raja. Yang tidak mau berlutut, ini kepalanya pasti akan segera terbang. Tetapi kalau raja atau kaisar ini mengirim seorang utusan, ternyata di hadapan utusan ini orang-orang tetap juga harus berlutut. Bukan di hadapan rajanya, di hadapan utusan raja. Mungkin si utusan ini membawa suatu perintah, maka dia akan datang. Saya membawa perintah raja. Perhatikan, maka ketika mereka mendengar perintah raja, mereka semua harus berlutut. Karena berikutnya adalah kata-kata raja atau kaisar, dan mereka harus tunduk, harus berlutut di hadapan kata-kata kaisar. Jadi semua mendengar perintah kaisar itu harus langsung berlutut. Padahal cuma pembawa berita, cuma utusan, tetapi semua berlutut karena dia sedang membawa perintahnya raja. Kalian tahu nggak? Sebenarnya zaman dulu itu posisi atau jabatan apa yang paling tinggi, tetapi biasanya nggak kelihatan. Itu adalah juru minuman raja. Juru minuman raja. Ini posisi yang sangat-sangat penting. Biasanya adalah orang kepercayaan raja. Oleh sebab itu waktu Raja Asyur mau mengepung Yerusalem, dia kirim panglimanya, kepala istananya, dan juru minumnya. Panglimanya kalau dikirim kita ngerti kan? Ini mau perang nih lawan Hizkia. Ini dua raja-raja 8. Perang lawan Hizkia. Kirim panglima. Bener lah, kalau nggak kirim panglima mau kirim siapa? Kirim satpam gitu. Kirim panglima. Lalu kirim kepala istana. Terus kirim juru minuman. Kok kirim juru minuman? Memangnya juru minumannya mau kasih minuman ke siapa? Kasih ke panglimanya gitu, kasih ke musuh. Buat apa juru minuman dikirim itu? Ternyata juru minuman si Raja Asyur ini adalah orang kepercayaan. Lalu kemudian
Dia berseru kepada Hizkia, kepada rakyat kota Yerusalem yang di balik tembok. Siapa yang berbicara? Siapa yang teriak-teriak? Bukan panglimanya, bukan kepala istananya, tetapi juru minumnya yang teriak. Dia bilang sama Hizkia, dia bilang sama rakyatnya, jangan kamu biarkan Hizkia memperdayakan kamu. Jangan kamu percaya kepada dia, kamu. Tidak ada dewa-dewa lain, Sefarwaim, segala macam yang berhasil melepaskan umatnya dari tanganku. Jangan berpikir bahwa Allahmu juga akan melepaskan. Ini siapa yang? Juru minumnya. Karena juru minum ini yang terhormat, suatu jabatan yang sangat dipercaya oleh raja. Karena juru minum itu gampang sekali, ya, lagi bawa minuman kepada raja, lalu kemudian diselipin sianida. Jadi Jessica Wongso. Waduh, kasus deh, kopi sianida. Langsung berbusa, rajanya mati. Kalau ada raja yang mati diracun, ada dua yang langsung jadi dicurigai, juru minuman dan juru roti. Pasti. Jadi dua ini adalah orang kepercayaan raja. Walaupun juru minuman ini tugasnya cuma nganterin minuman, tetapi dihormatinya minta ampun. Tidak ada orang yang berani kurang ajar. Tidak ada orang yang berani ngapa-ngapain si juru minuman ini. Tahu nggak kenapa? Kalau berani kurang ajar sama juru minumannya, berikutnya raja haus. Ya. Raja haus ya, minuman. Tahu nggak raja? Tadi itu ada si ini si anu, dia bilang begini. Waduh, dia bicara di samping telinga raja. Nah, dia di samping raja dan dia dipercaya oleh raja. Siapapun yang kurang ajar sama juru minuman, habis. Ini karena walaupun dia seorang hamba, dia dihargai oleh Tuhan, dia dipercaya oleh Tuhannya, dia adalah hamba raja. Jadi, mau jadi apa? Mau jadi juru minuman? Tapi kalau cuma juru minumannya Goldie, ya, setiap kali Goldie haus dikasih minuman gitu. Goldie itu anjing saya. Enggak worth it. Ya. Juru minumannya Tuhan, raja segala raja, baru worth it. Jadi, kalau kita melayani Tuhan, kita mendapat kehormatan dari Tuhan yang milik Tuhan, tapi dikasih ke kita karena kita hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan. Tuhan ini berapa mulia sih, berapa terhormat? Aduh, luar biasa terhormatnya, luar biasa mulianya, dan itu diberikan kepada kita. Dan bukan cuma kemuliaan punya Tuhan, tetapi profesi ini sendiri, profesi melayani Tuhan, adalah suatu profesi yang sangat mulia. Kalian tahu nggak? Biasanya di Indonesia itu apa yang dianggap sebagai profesi yang mulia? Dulu dokter, lalu kemudian guru. Nah, karena apa? Karena membaktikan hidupnya untuk menolong orang lain. Guru misalnya, dia memiliki tugas yang sangat penting. Anak-anak diajar, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya bodoh jadi pintar. Bayangkan, ini mengubah hidup anaknya. Kalau tidak ada guru yang mengajar dia akan jadi orang bodoh seumur hidupnya, dan dia tidak bisa naik, tidak bisa meningkat, tidak bisa jadi yang lebih baik. Karena ada guru. Berarti perbedaan antara tidak ada dengan ada guru ini bagaikan langit dan bumi. Berarti manfaat si guru ini sangat luar biasa. Tetapi gajinya guru sangat minim. Makanya disebut apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Dulu dokter itu menolong orang. Kadang-kadang dibayarnya seadanya. Oleh sebab itu katanya kalau orang jadi dokter itu mengabdikan dirinya, menolong orang lain,
tentu zaman sekarang sudah banyak dokter yang jualan jadi pedagang. Jadi kalau suatu profesi itu mulia, itu diagungkan sampai ada himnenya. Terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru. Ya. Jadi tidak ada lagu yang memuji terpujilah wahai engkau tukang jual bakmi. Tidak ada tukang jual bakmi. Mulia enggak? Ya. Terpujilah engkau pendiri Microsoft, pendiri Facebook, pendiri Gojek, Tokopedia. Tidak ada pujian. Tidak ada, yang ada dimaki-maki. Nah, Microsoft jual Windows-nya mahal banget. Nah, kemahalan. Dimaki-maki orang. Banyak ini virusnya lagi. Tetapi profesi yang mulia. Di Amerika itu. Di Amerika itu tahu enggak? Menjadi tentara adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Orang kalau ketemu tentara atau veteran itu adalah tentara yang sudah pernah ditugaskan, sudah pernah bertugas. Semuanya pasti langsung bilang mengucapkan terima kasih. Thank you for your service. Thank you for your service. Kenapa tentara itu dimuliakan di Amerika? Enggak kayak di Indonesia. Karena Indonesia nggak pernah perang. Di Amerika itu tentaranya itu rotasi, ya, rotasi. Dan sekali-sekali nanti kena rotasi di Timur Tengah. Habis kamu. Kena rotasi di Timur Tengah. Perang. Karena di Timur Tengah kamu pasti perang. Dikirim ke Afghanistan, pasti perang, ya. Dikirim ke Israel, pasti ada melihat ini. Dikirim kemana? Dan Amerika punya base militer di mana-mana. Dikirim. Dan setiap tentara itu dia rela menyerahkan nyawanya untuk negara. Rela mati untuk negara. Makanya orang Amerika ketemu dengan tentara, dia akan bilang thank you for your service. Suatu profesi yang dimuliakan. Kalian punya pangkat di situ, bukan percuma. Nah, mana yang pangkatnya yang udah salib? Pangkatnya udah salib. Rela mati nggak? Jadi, kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26, coba kita lihat. Tuhan Yesus bilang apa? Ini terkenal sekali, Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Kehormatan seorang yang melayani dia adalah karena Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri menghormati dia. Kamu mau dihormati oleh siapa? Dihormati oleh tukang parkir? Dihormati tukang parkir? Ya, oke lah, lumayan gitu. Tapi kalau dihormati oleh presiden, dihormati oleh Raja Inggris, dihormati oleh orang besar, ini sekarang dihormati oleh Allah Bapa. Kalau Anda mencari suatu profesi, suatu kehidupan, Anda cari yang terhormat, Anda cari yang mulia. Tidak ada yang lebih indah lagi dari para melayani Tuhan. Terakhir,
Kalau kita mau melayani, hidup melayani, pastikan jangan sampai melayani Tuhan yang salah. Jangan sampai salah Tuhan. Coba lihat di Matius pasal 6. Tuhan Yesus memperingatkan, Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa. Tidak bisa dua tuan. Siapa Mamon ini? Mamon adalah suatu dewa. Dewa kemakmuran. Dewa kekayaan. Jadi maksudnya melayani Mamon itu artinya mengejar kekayaan. Karena kalau ada orang yang pengen kaya, dia berdoa kepada Dewa Mamon ini. Dia berdoa supaya Dewa Mamon memberkati dia dengan kekayaan. Dia menjadi hambanya Mamon. Tapi menjadi hamba uang, ini adalah sesuatu yang sangat rugi sekali. Sangat rugi. Tahun 2001 ada suatu orang namanya David Edwards. Dia menang lotre. Kalau nggak salah, sesudah dipotong pajak, dia mendapat 27 juta US dollar. Wow. Ya. Tadinya sebelum menang itu, dia punya pekerjaan, dia punya perusahaan sendiri. Tidak besar-besar sekali. Tetapi dia dengan istrinya selalu bermimpi-mimpi, seandainya kita jadi orang kaya. Seandainya kita punya banyak uang. Oleh sebab itu dia rajin membeli tiket lotre. Ya, tiket lotre. Nah, nih, lalu dia beli. Suatu hari menang jackpotnya. Waduh, 27 juta US dollar. Nah, kalau sekarang itu berarti sudah lebih dari 50 miliar. Lebih dari 500 miliar. 500 miliar, wow. Tapi dia mendapatkan uang sebanyak itu. Dia beli rumah, dia beli mobil, dia pergi keliling dunia, dia beli emas, dia beli perhiasan, dia kasih hadiah kepada keluarganya, teman-temannya. Dalam 1 tahun pertama, dia perkirakan dia habiskan 12 juta US dollar. Dari 27 itu, dia habiskan 12. Berarti sisa 15. Udah hampir 40% dari lotre dia. Habis dalam 1 tahun pertama. Jadi singkat ceritanya, tahun 2012 dia sudah sakit-sakitan dan dia tidak punya uang dan dia mati tahun 2012 tanpa punya uang. Dia akhirnya istrinya bilang, seandainya kami tahu apa yang akan terjadi, maka tahun 2001 itu waktu kami menang lotre, kami akan sobek-sobek tiket kemenangan itu. Mendingan kami nggak dapat. Dia tidak tambah bahagia. Punya 27 juta US dollar, tidak tambah bahagia, tidak tambah makmur, karena semuanya dia habiskan. Lalu istrinya bilang, dia bilang sebelum dia mati, dia bilang, saran saya adalah kalau kamu menang lotre, segera kamu cari pengacara dan akuntan yang bisa membantu kamu mengurus uang kamu. Kalau kamu pegang sendiri, lalu kamu pakai sendiri, kamu akan habiskan itu. Dan itu menjadi seperti uang yang tiba-tiba bersayap dan terbang. Hilang. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap.
Karena orang yang mengejar uang, yang menjadi hamba mamon, dikendalikan oleh uang itu. Dikendalikan sehingga dia mengejarnya terus. Ada uang di situ, maka dia ke situ. Uangnya pindah ke situ, dia pindah juga ke situ. Ya kan? Karena itu yang dia kejar. Maka berarti dia dikendalikan oleh uang itu. Ada di mana uangnya, dia kejar uang itu. Dan karena dia dikendalikan oleh uang, maka dia tidak memiliki hikmat. Hikmatnya diambil oleh uang itu. Oleh sebab itu ada Tuhan yang lain, yaitu adalah Yesus, Allah, itu Tuhan. Tuhan yang mamon ini akan menjerumuskan kita. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan yang benar, yaitu adalah Tuhan. Nah, ini yang akan membantu mengatur kehidupan kita. Kalaupun kita punya uang, kalau itu diatur oleh Tuhan, itu aman. Dan kalau kita melayani mamon, maka kita akan mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang lebih banyak, kan? Itu aturannya. Ini ekonomi. Ya. Orang investasi, artinya dia bayar uang, dia keluar uang untuk investasi dengan harapan supaya nanti investasinya itu kembali berlipat ganda. Jadi dia akan keluarkan uang untuk dapat lebih banyak uang. Tapi kalau hamba Tuhan, sekalipun kita punya uang dan kita keluarkan uang itu untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan uang kembali, maka nanti akan mendapat harta di surga, dapat yang lebih berharga, yang tidak bisa diambil daripada kita, tidak akan hilang, dan akan kita bawa nanti sampai ke surga. Kalau yang kita kejar di dunia ini, yang mamon, yang bersifat material, kita dapat banyak, kita mati pun tidak bisa kita bawa. Tapi kalau kita melayani Tuhan, jangan salah melayani. Melayani mamon, melayani Tuhan tidak bisa digabung, tidak bisa melayani dua-duanya sekaligus. Jadi yang mana yang menjadi Tuhan kita? Itu adalah yang mana yang lebih banyak kita pikirkan. Kalau kita mikirnya uang terus, uang, itulah Tuhan. Ya. Kalau mikirnya cewek terus, mikir pacar, cari pacar, mau kawin. Itulah Tuhan kamu. Nah, mikirnya apa? Mikirnya main terus. Pokoknya cuma main aja. Itulah Tuhannya. Tapi kalau memikirkan apa? Memikirkan firman Tuhan, memikirkan melayani Tuhan, maka itulah Tuhan kita. Yang lebih kamu turuti, itulah Tuhan kamu. Yang lebih kamu dahulukan, itulah Tuhan kamu. Yang lebih kamu prioritaskan, yang kamu rencanakan, yang kamu inginkan, itulah Tuhan kamu. Jangan salah pilih Tuhan. Jadilah hamba kebenaran, kejarlah kebenaran, lakukan apa yang benar. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah demi Tuhan, demi kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami diselamatkan. Untuk itu kami mengucap syukur sekali. Oleh sebab itu maka kami memikirkan bahwa hidup kami yang sudah selamat ini, sudah memiliki kepastian masuk surga, haruslah kami pakai dengan bijaksana. Jangan sampai sia-sia karena mengejar harta duniawi. Dan jangan sampai kami salah membaktikan diri kami kepada mamon. Tapi biarlah kami memandang kepadamu, maka Engkau yang akan memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada barang siapa yang setia melayanimu dan mempersembahkan hidupnya menjadi
persembahan yang hidup, suatu ibadah yang sungguh-sungguh kepadamu. Kami hari ini akan melanjutkan pekerjaan dan aktivitas kami. Mohon Kau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.